Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasmi Mudayanti. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Kiara Madanawani dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2 Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi. Sebelumnya Via udah tahu apa itu alat kontrasepsi? Belum? Kontrasepsi itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan berbagai metode atau alat yang menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur. Di sini ada kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non hormonal. Kontrasepsi hormonal bekerja dengan mengatur kadar hormon dalam tubuh wanita untuk mencegah ovulasi dan pelepasan sel telur, menebalkan leher serviks, dan mengubah lapisan rahim agar tidak mendukung kehamilan. Yang pertama ada pil KB. Keuntungannya sangat efektif untuk mencegah kehamilan jika dikonsumsi teratur. Yang pertama, mengatur siklus menstruasi, mengurangi nyeri haid dan jerawat, dapat menurunkan risiko kanker ovarium dan endometrium. Kekurangan dan kerugiannya harus diminum setiap hari secara konsisten. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual IMS, bisa berisiko pada wanita dengan riwayat hipertensi, migrain, atau masalah pembekuan darah. Membutuhkan resep dokter. Efek samping umumnya itu mual ringan, sakit kepala, perubahan mood, berat badan naik, perubahan pola haid lebih ringan, tidak teratur atau tidak haid. Yang kedua ada suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Keuntungannya sangat efektif mencegah kehamilan jika disuntik pada tepat waktu. Praktis, tidak perlu dikonsumsi harian, mengurangi nyeri haid, bisa membuat haid lebih ringan atau berhenti. Cocok untuk ibu menyusui, terutama suntik 3 bulan yang hanya mengandung progestin. Kekurangan dan kerugiannya, harus ke fasilitas kesehatan setiap 1 atau 3 bulan. Menunda kesuburan kembali butuh waktu berbulan-bulan setelah berhenti. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Efek samping umumnya itu perubahan pola haid, tidak teratur, bercak atau tidak haid, berat badan naik, sakit kepala, perubahan mood, penurunan kepadatan tulang, terutama suntik 3 bulan jika dipakai lama. Selanjutnya implan. Keuntungannya sangat efektif, lebih dari 99%. Perlindungan jangka panjang 3-5 tahun. Tidak perlu diingat setiap hari. Aman untuk ibu menyusui, cepat kembali subur setelah dilepas. Kekurangan dan kerugiannya itu memerlukan prosedur pemasangan atau pelepasan oleh tenaga medis. Biaya awal relatif lebih mahal. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Efek samping umum yaitu perubahan pola haid, bercak, haid tidak teratur atau tidak haid, sakit kepala, nyeri payudara, perubahan berat badan, perubahan mood. Selanjutnya kontrasepsi non hormonal. Pengertiannya, kontrasepsi non hormonal mencegah kehamilan tanpa mempengaruhi hormon tubuh. Umumnya bekerja dengan mencegah sperma mencapai sel telur atau mencegah implementasi. Yang pertama itu ada kondom, pria atau wanita. Keuntungannya untuk melindungi diri dari kehamilan atau infeksi menular seksual. Murah, mudah digunakan, tidak mengganggu hormon. Keuntungan dan kerugiannya harus digunakan setiap hari berhubungan. Risiko bocor atau lepas jika salah pakai. Efek sampingnya alergi letters, pada sebagian orang iritasi pada alat kelamin. Yang kedua ada IUD non hormonal. Keuntungannya efektif jangka panjang 5-10 tahun. Jika mengandung hormon, tidak perlu diingat setiap hari. Tidak mengandung hormon, tidak perlu digunakan setiap hari. Kekurangan atau kerugiannya harus dipasang oleh tenaga medis, tidak melindungi dari IMS. Efek sampingnya, haid lebih banyak dan nyeri di awal pemakaian kram pada period. Selanjutnya sterilisasi, vasektomi atau tubektomi. Keuntungannya itu permanen atau sangat efektif, tidak mengganggu hormon atau aktivitas seksual. Kekurangan atau kerugiannya tidak bisa dibalik
irreversibel pada sebagian kasus, prosedur medis atau membutuhkan operasi kecil. Tidak melindungi dari IMS, efek sampingnya, nyeri atau bengkak pasca prosedur, risiko komplikasi kecil atau infeksi pendarahan. Baik, itulah penjelasan mengenai alat kontrasepsi. Sebelumnya Via udah tahu alat kontrasepsi apa yang mau Via gunakan. Udah, rencananya sih mau menggunakan IUD karena keuntungannya itu dia bisa digunakan dalam jangka panjang 5-10 tahun. Kemudian dia tidak mengandung hormon, kemudian tidak perlu diingat setiap hari. Baiklah, itulah hasil penjelasan mengenai kontrasepsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.